Oke, selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya Mangwara Tim dan Anda bergabung bersama channel Mangwara Tim. Oke, saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi tutorial tentang bagaimana memonitoring tekanan fluida di dalam aliran fluida di dalam sebuah tangki atau di dalam sebuah pipa. Seperti yang Anda lihat pada gambar tersebut. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada baiknya Anda memberikan like, comment, share, and subscribe pada channel ini supaya kami dari Mangwara Tim Crew dapat terus berproses untuk membuat video-video seterusnya. Oke, saya kasih waktu 3 detik untuk Anda subscribe. Silahkan yang belum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bahan-bahannya apa saja? Saya lanjutkan. Yang dibutuhkan yaitu sensor tekanan itu sendiri, di mana dia membaca tekanan di dalam aliran pipa, kemudian mentransmisikannya melalui sinyal. Di situ digambarkan melalui kabel yang kuning, kemudian groundnya hitam, kemudian VCC-nya adalah yang kabel merah, saudara-saudara. Ya, dimana di sensor ini ditancapkan pada pipa melalui ulir, bagian ulir tersebut, yaitu VCC, ground. Oke, kemudian Arduino sebagai unit pemroses, kabel data untuk uploading data dan sebagai konektor antara Arduino dan sumber tegangan. Kemudian kabel jumper untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lainnya. Ya, kabel jumper ini ada yang bentuk male, ada yang female, ada yang male to male. Ya, ini rangkaiannya, tapi ini salah, pinnya pakai pin A0 ya, yang kuningnya bukan pin D2. Nah, ini ada kesalahan di gambar. Yang ground ke ground, yang VCC ke C, kemudian sensor flow ditancapkan pada aliran pipa, untuk membaca aliran. Spesifikasi dari sensor tekanan SKU Sen 0257 tersebut adalah medianya liquid atau gas without corrosion, artinya yang tidak berkorosi. Jadi pipanya tidak korosi juga. Bentuknya gas atau liquid, cairan atau dalam bentuk gas yang bisa dibaca. Wiringnya mempunyai 3 pin, yaitu sinyalnya yang tadi warna kuning, kemudian VCC yang warna merah, ground warna hitam. Kemudian pressure measurement range atau range pengukuran tekanannya adalah antara 0 sampai dengan 1,6 megapascal ya, satuannya megapascal atau 100.000 Newton per meter persegi. Input voltage-nya harus lebih besar dari 5 volt DC. Input voltage-nya antara 0,5 sampai 4,5 volt output voltage-nya. Measurement akurasinya 0,5%. Tradability-nya tradable-nya G1 bisa 4 in ya, seperempat in. Ada juga adapternya yang setengah in, ada 2G 1/4 in. Waterproof level IP68. Ya, dia sudah waterproof. Jangan khawatir short. Operating temperaturnya antara 20 sampai dengan 85 derajat Celcius. Respon time-nya lebih kecil dari 2 milisecond. Nah, 2 milisecond. Quiescent current-nya ya, arus yang dibutuhkannya sekitar 2,8 miliampere. Kemudian normal operating pressure-nya lebih kecil dari 2,0 megapascal. Damage pressure adalah tekanan yang bisa merusak komponen ini adalah lebih besar dari 3 megapascal, 3 bar ya. Service life-nya ya akan hidup selama
10 juta kali, 10 million. Ya, 2 megapascal, kemudian damage pressure-nya 3 megapascal, service life-nya sekitar 100.000 10 juta kali pemakaian. Ya, seperti itu. Ya, patut diketahui juga sensor ini harus dipakai di pipa. Ya, ini konversi unitnya 1 bar is approximately equal to 0,987 atm sama dengan atmosfer, 14,5038 psi. Kemudian 29,53 Hg inci hydronium, 750,06 mm Hg, 750,06 Thor atau sama dengan 1019,72 cm of water. Ya, itu adalah konversi satuan tekanan. Ya, satuan tekanan aliran dalam pipa. Oke, kemudian ya, ini prinsip kerjanya. Lihat grafik antara inputannya adalah atmosphere pressure plus tester pressure. Satuannya kilopascal. Kemudian outputnya adalah tegangan antara 5 sampai 0, 0 sampai 5. Kemudian di tester ketika 0 dia di berapa, ketika 4,5 dia di berapa, ditarik garis di situ. Ya, ditarik garis untuk mendapatkan nanti rumusnya. Di situ didapatkan offsetnya ketika 0 pressure 0 ter 0,483. V-nya output dari sensornya adalah analog read dari pin A0 dikali 5 adalah sumber tegangan, equals 1024 informasi bit 10 bitnya, informasi analog 10 bit. Kemudian tekanannya itu sama dengan informasi yang diterima V dikurangi offset. Offsetnya tadi 0,483 dikali dengan 400 itu 4 ya. 4 dikurangi 4,5 dikurangi 0,5 jadi 400. Nilainya jumlahnya 100. Jadi calculate the water pressure tersebut. Ya, ini adalah karakteristiknya. Di situ ada gambar pressure source, pressure sumber dari tekanan, kemudian dibaca oleh pressure sensor, kemudian proses sensor sirkuitnya mengolah data, kemudian mengirimkan output dalam bentuk output voltage analog atau tegangan output analog. Ya, ini yang akan kita jadikan nanti masukan dalam coding program, dimana ini untuk mencoba tekanan yang akan kita buat, sensor tekanan yang akan kita buat. Ya, ini saya sudah jadi memprogramnya, tinggal teman-teman bisa lihat di SKU DF Robot, dimana ini programnya sama, tinggal masukkan flow sensor DF Robot, nanti ketemu programnya juga ada di situ, silahkan download. Makanya lihat video ini sampai habis kalau Anda tidak mengerti. Ya, 5 volt DC di situ output voltanya antara 0,5 sampai 4,5, linearitasnya antara 0 sampai 16 megapascal pembacaannya, akurasinya 0,5%. Ya, ini offsetnya adalah 0,483. Kemudian kita kenalkan V dan P karena dua-duanya ada. Kemudian di dalam void setup biasa kenalkan serial begin, serial plain line. Untuk apakah di sini juga akan terjadi, dimana bisa membaca melalui serial monitor. Di dalam void loop, V itu untuk membaca, fungsi V untuk membaca
analog, sinyal analog yang dibaca oleh perusahaan yang dibaca kepada kita semua. Kemudian ditampilkan P sama dengan V dikurangi offset dikali 400. Oke, itu dia programnya. Kemudian mari kita demokan bagaimana. Ya, ini contohnya pressure sensornya. Di situ udah ada 3 kabel yang sudah saya bukan dililit ya, tapi bagaimana dia disambungkan, yaitu pressure sensor. Ya, kita lihat dan nameplate-nya. Ya, di situ ada 5 volt DC inputnya, outputnya antara 0,5 sampai 4,5 volt, range-nya antara 0 sampai 1,6 megapascal, ADC-nya 0,5 sampai berapa itu, akurasinya 5%. Nah, sama yang saya jelaskan tadi. Oke, ya itu kabel datanya. Itu ada kuning, merah, hitam. Kuning sebagai data, merah sebagai VCC, kemudian hitam sebagai ground. Ya, bisa Anda lihat di situ. Nah, ini pin Arduino-nya. Ya. Kemudian kita colokkan. Ini colok dengan masih salah nyoloknya karena udah kalah matanya saudara-saudara. Ya, harusnya itu di ground di VCC, itu kebalik, malah di pin 3,3. Ya, kita lihat masih merangkai, nggak susah karena cuma ada 3 kabel antara orang tua walinya si mahasiswa kemudian dengan kita. Ya, kita colokkan. Oke, sudah jadi kah? Belum kah? Apalagi yang kau hendak? Ya, ini lihat di situ di pin A0 yang bagian putih, kemudian ground di bagian kuning, hijau, kebalik itu biru sama hitam hijau. Hijau itu VCC, biru itu ground. Oke. Ya, ini programnya. Nanti saya juga akan sekalian tampilkan. Ini contohnya program untuk menampilkan pada Excel melalui Parallel Data Acquisition. Saya copy aja yang bagian di dalam setupnya untuk pengenalan. Kopikan di program saya yang pressure sensor tadi. Kemudian copy lagi. Ya, edit dulu kali ya. P sama dengan satuannya, tekanannya sama, bar atau pascal atau Hg, milimeter Hg, Tor sama saja. Ya, kemudian date and time, kemudian ini kita copy semua. Ya, kita edit saja. Oke. Apalagi yang mas kita edit, saudara-saudara, sebentar saja. Jangan lama-lama, tetap tuning di channel Mangwarti karena akan dilakukan penjelasan selanjutnya. Ya, ini voltage V, kemudian koma 3 itu artinya 3 di belakang koma, kemudian pilih diganti dengan yang apa waktu itu. Ya, date and time jadi tanggal dan waktu, hari dan waktu. Ya, silakan Anda pantengin programnya sambil saya jelaskan di sini. Koma itu untuk separator atau satu kolom dengan kolom yang lainnya di Excel nanti, di Parallel nanti. Oke. Sudah, yang bagian atas kita delete.
Bagian bawah sudah. Selesai. Untuk memprogram menampilkan informasi sensor tekanan melalui PC dengan user interface program Microsoft Excel. Ya, ini saya sudah merangkainya di pipa PDAM saya. Yang bagian menghadap ke atas itu untuk nanti tempatnya sensor diulirkan ke situ. Kemudian ini biasa aja untuk nembak apa saja. Ya, ini kemudian kita masukkan. Ya, tambah masukkan. Kemudian kencengin. Ya, dikencengin supaya tidak bocor. Kabelnya kita hubungkan ke Arduino Uno. Kabelnya hubungkan ke Arduino. Ya, tunggu saja sebentar. Ya, sudah kita hubungkan. Tinggal kabel-kabel sensornya kita hubungkan. Ya, kita hubungkan yang ground, yang PCC, kemudian yang data A0. Oke, masih kita hubungkan, sabar saja. Mau yang ini nggak ada klik-klik yang cepat. Ya, ini yang bagian A0. Oke, sudah dirangkai, tinggal dicolokkan ke laptop untuk menampilkan informasi tekanannya pada Microsoft Excel melalui bantuan Parallax Data Akuisisi softwarenya. Ya, sabar, masih berproses, saudara-saudara. Nanti akan diprogram dulu oleh Ibu Soimah. Kok Ibu Soimah bukan? Oke, sudah dikoneksikan apa belum? Wah, agak mengayal tadi. Oke, agak ngelamun, agak ngantuk saudara, bukan ngelamun. Sudah dihubungkan belum? Ya, masih belum dihubungkan. Ada sesuatu kah? Kita tunggu saja sambil Anda yang belum subscribe silahkan subscribe supaya channel ini terus berjalan. Channel kebanggaan Indramayu khususnya, channel kebanggaan Indonesia khususnya, channel dunia khususnya semua. Oke, kita tunggu saja rekan-rekan semua. Kayaknya lagi upload program dulu, program dulu. Ya, masih belum. Sabar menanti. Orangnya mau kemana itu? Ini nggak sadar dia sedang live, sedang videoan, bukan live sih, videoan. Ya, kita tunggu saja. Bagaimana selanjutnya kita lihat pada laptop. Bagaimana program itu bisa jalankah, atau saya kira tekanannya tidak akan terbaca. Ya, dibuka kerannya, airnya sudah mengalir itu, menetes karena tekanan PDAM-nya terlalu kecil saudara-saudara kalau di siang hari.
Ya, sebentar lagi kita akan lihat programnya untuk diupload di situ. Oke, kita lihat ini udah kembali ke laptop. Kita buka Paralakdak. Sabar, Paralakdak. Oke, sudah keluar, kemudian enable. Ya, lanjutkan, kemudian oke saja, oke saja. Udah keluar datanya. Ya, cukup berhasil ya, walaupun nggak bisa ngebaca karena tekanannya terlalu kecil. Ini cukup berhasil bisa membaca data yang dikirimkan oleh sensor melalui Arduino Uno, kemudian melalui program Microsoft Excel yang ditanam program Paralakdak. Seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin video ini sampai di sini saja. Sampai di sini saja. Sampai jumpa kembali. Salam setel kedo santai saja, bro. Mang Wartim tetap jaya di dunia maya. Ayo, yang saya ingatin kembali yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ya, saya ulangi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil Anda melihat videonya, penjelasannya sudah selesai. Ya, disitunya dikonekkan lagi datanya. Sudah salah lagi, dicoba lagi. Ini untuk menemukan nilai dari absolutnya berapa. Nilai offsetnya, bukan nilai absolutnya. Ketika tekanan 0. Ya, untuk kamu coba lagi. Ya, sudah. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum. Ulangi ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setel kendor santai saja.